Dari ratusan buku yang saya baca tahun ini dan ada puluhan yang sempat kami resensi dan videokan, kemudian kami upload di YouTube resensi ataupun di YouTube pribadi saya ngambil 12 rekomendasi buku yang menurut saya itu sayang untuk teman-teman lewatkan. Nah, sebagai catatan, rekomendasi ini berdasarkan buku yang saya baca tahun ini. Jadi, ada buku yang bukan terbit tahun ini tapi baru saya baca tahun ini, itu saya masukkan dalam list. Dan yang kedua adalah rekomendasi ini adalah rekomendasi buku yang mempengaruhi pemikiran saya, keputusan saya, dan tindakan saya. Atau paling tidak, buku ini adalah buku yang sering saya ulang-ulang ketika saya menulis, membawakan materi, atau bahkan sesederhana diskusi lepas, saya sering menyebut buku ini. Apa saja buku itu? Mari kita mulai dari buku yang berada di top 12, yaitu The Power of Regret yang ditulis oleh Daniel Haping. Daniel Haping ini mengambil subjudul How Looking Backward Moves Us Forward, atau bagaimana dengan kita mengingat apa yang telah terjadi di masa lalu, penyesalan-penyesalan kita justru membawa kita atau memperbaiki masa depan kita. Nah, genre buku ini adalah psikologi atau pengembangan diri. Nah, premis utama dari buku The Power of Regret atau kekuatan menyesal ini adalah bahwa penyesalan, jika kita kelola dengan baik, itu dapat menjadi kekuatan positif untuk kita dapat belajar, bertumbuh, dan membuat keputusan yang lebih baik. Sehingga di dalam Islam misalnya kita mengenal ada kata taubat. Itulah gunanya taubat agar kita menyesali perbuatan kita di masa lalu. Jangan pernah gamang terhadap penyesalan, karena beberapa orang mengatakan bahwa penyesalan itu dilarang dalam agama. Padahal penyesalan itu justru membawa kita untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Adapun kebaruan dari buku yang dibawa oleh Daniel Haping ini adalah mengubah pandangan umum tentang penyesalan. Bahwa penyesalan memang emosi negatif, tetapi ketika kita kelola dengan baik dapat mengembangkan diri kita. Nah, buku ini direkomendasikan bagi mereka yang sering dihantui oleh penyesalan, bahwa ia selalu ingin kembali ke masa lalu atau berharap tidak pernah dilahirkan. Ini adalah buku yang menarik agar kita mengetahui bahwa menyesal itu adalah emosi negatif yang bisa membawa kehidupan positif dalam keseharian kita. Nah, lanjut ke peringkat ke-11. Ini buku hukum yang berjudul Blockchain Demokrasi, ditulis oleh William Magnuson. Yang mana William Magnuson ini mengambil subjudul Teknologi, Law and the Future of Governance, atau teknologi, hukum, dan masa depan dari pemerintahan. Nah, ini saya baca di awal tahun 2024, di mana basic premise dari buku yang ditulis oleh William Magnuson ini adalah teknologi blockchain ini memiliki potensi untuk mentransformasi sistem pemerintahan dan demokrasi kita, membuatnya tentunya lebih transparan dan eksklusif seperti blockchains yang ada pada cryptocurrency. Dalam hal ini misalnya blockchain yang kita sebut sebagai Bitcoin. Nah, adapun kebaruan dari buku ini adalah menghubungkan teknologi blockchain dengan konsep demokrasi. Jadi ini relate misalnya dengan isu yang sementara beredar, yaitu mengembalikan pilkada ke DPR provinsi atau kabupaten kota. Padahal kalau hitungannya adalah karena cost, kita bisa menggantinya pada blockchain demokrasi, yaitu pemilihan berdasarkan blockchain yang sangat aman dalam peretasan jika kita berpikir bahwa pemilihan elektronik itu sangat tidak aman dalam peretasan. Nah, buku ini direkomendasikan untuk yang tertarik dengan inovasi teknologi, politik, dan tata kelola pemerintahan, dan tentunya the future of democracy. Nah, peringkat yang ke-10 adalah buku dari Nir Eyal yang berjudul Indistractable. Nir Eyal mengambil subjudul How to Control Your Attention and Choose Your Life, atau bagaimana kita mengontrol perhatian kita, karena platform teknologi itu komodifikasinya adalah perhatian kita. Jadi perhatian kita adalah komoditas atau barang dagangan mereka. Nah, dalam buku ini kita juga diajarkan untuk bagaimana strategi-strategi praktis mengatasi distraksi digital. Jadi indistractable itu merujuk kepada ketika kita mampu untuk tidak terdistraksi, baik itu oleh kehidupan digital ataupun lingkungan sekitar kita. Nah, kebaruan yang ditawarkan oleh Nir Eyal adalah menawarkan kerangka yang komprehensif bagaimana kita memahami dan mengelola distraksi, bukan hanya
melulu menyalahkan teknologi. Kita tidak mungkin misalnya ya hidup di hutan tidak menggunakan handphone sama sekali, tetapi bagaimana kita melakukan kontrol dan melihat bagaimana titik-titik jebakan dari algoritma tersebut. Buku ini sangat direkomendasikan untuk mereka yang sering terdistraksi oleh gadget, media sosial, dan kesulitan dalam fokus untuk bekerja dan belajar. Kita masuk ke peringkat yang 9. Ini terjemahan bahasa Parsinya atau bahasa Arabnya adalah self-building atau membangun diri. Tetapi penerbit di Indonesia menerjemahkannya ke dalam Padamu Aku Berhijrah. Nah, ini penulisnya adalah pakar hukum keluarga Islam. Dalam hal ini Ayatullah Ibrahim Amini. Adapun basic premise dari tulisan atau buku Padamu Aku Berhijrah karangan Ibrahim Amin ini adalah memberikan panduan praktis kepada kita untuk pembinaan dan pengembangan karakter berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Kebaruan yang ditawarkan oleh Amini adalah menawarkan perspektif spiritual dan pengembangan diri yang misalnya kalau kita lihat pengembangan diri buku-buku bestseller di Gramedia itu sangat perspektif barat atau materialis, tetapi pada Aku Berhijrah yang ditulis Amini ini membawa perspektif yang bernuansa spiritual atau Islam. Jadi self buildingnya atau self improvementnya, pengembangan dirinya dapat, tapi spiritualitasnya juga dapat. Ini direkomendasikan tentunya untuk umat muslim yang ingin mengembangkan diri dan benar-benar berhijrah, karena hijrah itu bukan hanya sekedar hijrah secara fisik, misalnya kita panjangin jenggot, hitamkan jidat, cingkrangkan celana, tetapi lebih daripada itu hijrah adalah berpindahnya proses karakter kita dari yang kurang bertakwa menjadi lebih bertakwa. Kita masuk ke peringkat 8, buku yang ditulis oleh Adam Grant yang berjudul Hidden Potential, The Science of Achieving Greater Things, atau sains ilmu yang mempelajari tentang bagaimana memperoleh hal-hal yang besar. Nah, Adam Grant ini adalah seorang pemikir yang pada rekomendasi buku tahun sebelumnya kita juga memasukkan karangan Adam Grant yang berjudul Think Again. Nah, kali ini Adam Grant membawa sebuah basic premise dalam bukunya, yaitu bagaimana kita membuka potensi-potensi tersembunyi kita dalam diri kita dan bukan hanya mengandalkan bakat. Nah, di sini Adam Grant menjelaskan bahwa pencapaian potensi bukan hanya soal bakat bawaan. Misalnya yang selalu menjadi kontroversi antara bakat dengan latihan, Ronaldo dengan Messi. Padahal ketika kita ingin mengembangkan potensi tersembunyi kita tidak boleh hanya melulu pada bakat bawaan, tapi kita juga harus mengembangkan karakter. Kita harus mengembang kegigihan atau grit, kalau bahasanya Angela Duckworth, dan kesempatan yang terus kita ciptakan, atau bagaimana kita menjadi seseorang yang growth mindset kalau dalam bahasa Carol S. Dweck. Nah, rekomendasi buku ini ditujukan kepada mereka yang merasa stuck atau kurang berprestasi dan ingin meningkatkan performa di berbagai bidang, baik itu profesional maupun personal. Kita masuk ke buku yang ketujuh yang berjudul The Art and Business of Online Writing. Subjudul yang diangkat oleh Nicholas Cole ini adalah How to Beat the Game of Capturing and Keeping Attention, atau bagaimana kita mengalahkan permainan capture atau permainan penulisan online dengan mempertahankan perhatian para audiens kita. Nah, ini genrenya adalah tentang penulisan, bisnis, dan marketing. Nicholas Cole mengambil premis dari buku ini, yaitu membagikan strategi dan taktik praktis untuk menulis konten online yang menarik, memikat audiens, dan membangun personal branding. Nah, di buku ini saya mempelajari tentang niche, bahwa niche itu harus diperdalami lagi, yaitu super spesifik niche, dan harus juga dikali dengan genre, dikali dengan anti mainstream, dan dikali pula dengan genre yang lain. Kemudian bisa juga dikali dengan audiens itu, di mana dari niche itu kita memiliki pembeda dengan penulis-penulis lainnya yang tersebar di lini masa kita. Nah, fokus utama dari buku ini adalah penulisan online yang menggabungkan seni menulis dan strategi marketing yang efektif dalam penulisan online itu sendiri. Nah, buku ini direkomendasikan untuk para penulis, blogger, content creator, dan siapa saja yang ingin meningkatkan kemampuan menulis online-nya dan membangun audiens. Kita masuk ke buku yang keenam yang berjudul Nexus. Ditulis oleh sejarawan terkemuka abad ini, Yuval Noah Harari. Buku-buku Yuval telah kami resensi juga sebelumnya, misalnya buku yang paling termasyur, Sapiens, kemudian Homo Deus, dan buku ketiganya yaitu 21 Lesson for 21 Century.
Ini buku keempat dari Yuval Noah Harari yang berbicara tentang sejarah jaringan informasi dari zaman batu sampai zaman AI. Nah, basic premise dari buku Yuval ini adalah bahwa jalinan antara informasi yang kita peroleh itu bukanlah sesuatu yang sifatnya by nature tetapi by design, sehingga kita harus memperhatikan bagaimana jaringan informasi ini terbentuk, baik itu dari buku, baik itu dari film, dari podcast ataupun dari AI. Semua itu memiliki niat terselubung di dalamnya, sehingga kita harus memperbaiki atau merasa aware terhadap seluruh informasi yang masuk di kepala kita. Misalnya dalam 21 Lesson, Yuval Noah Harari menjelaskan tentang mesin cuci otak yang diproduksi oleh algoritma sosial media. Sehingga buku ini direkomendasikan tentunya pada mereka yang tertarik pada isu-isu global dan AI dan dampak teknologi terhadap perkembangan dunia. Sekarang kita masuk ke buku yang kelima yang berjudul Law 3.0 yang ditulis oleh Roger Brainsworth. Nah, buku ini menggabungkan antara hukum dan teknologi. Saya sangat terpengaruh dengan pendekatan buku ini karena buku ini menjelaskan tentang bagaimana hukum 1 itu yang mencoba mengatasi masalah konvensional, hukum 2.1 itu mencoba menjelaskan hukum yang berkenaan dengan disrupsi teknologi, dan hukum 3.0 ini adalah hukum yang mencoba mengurai permasalahan yang subjeknya dilakukan oleh AI. Misalnya self-driving car atau mobil otonom. Bagaimana mobil otonom itu mempertanggungjawabkan ketika mobil otonom itu yang niru pengemudi menabrak anak-anak yang tiba-tiba menyeberang jalanan. Ini adalah masalah utama yang diangkat dalam buku Law 3.0 dan tentunya masalah-masalah yang disebabkan oleh AI lainnya. Nah, buku ini menjelaskan tentang landscape hukum yang terus berkembang sehingga kita tidak boleh stuck pada hukum-hukum di abad-abad sebelumnya. Dan buku ini direkomendasikan untuk para praktisi hukum, tentunya pengusaha di bidang teknologi, dan siapa saja yang ingin memahami hukum teknologi yang erat kaitannya dengan abad 21 atau abad AI. Kita masuk ke buku yang keempat yang berjudul The Anxious Generation. Buku ini ditulis oleh Jonathan Haidt. Beberapa bukunya telah kami diskusikan juga. Misalnya buku yang paling menarik adalah The Righteous Mind atau bagaimana pikiran kita terbelah oleh politik dan agama. Kali ini Jonathan Haidt menjelaskan tentang bagaimana teknologi itu merusak cara berpikir anak-anak kita, remaja kita, atau bahkan orang dewasa. Premis utama dari buku ini adalah orang tua sekarang terlalu berlebihan mengawasi anak-anaknya di lingkungan nyata. Itu satu. Sementara di sisi yang lain, orang tua sangat jarang mengawasi anaknya di dunia maya. Jadi dampaknya adalah ketika Gen Z yang lahir pada tahun 96 sampai 2010 menghadapi great rewiring atau perkembangan teknologi, mulai dari ditemukannya iPhone 2007, sosial media 2010, dan Instagram 2013, itu merubah landscape otak dan kognitif masyarakat kita, utamanya anak-anak dan remaja. Sehingga kita dapati Gen Z yang tidak lahir dari permainan berbasis kelompok sosial dan sifatnya analog, tentu akan mengalami perkembangan mental yang sedikit terganggu. Kenapa? Karena sosial media membuat otaknya itu sangat illness atau memiliki beberapa hambatan-hambatan berpikir. Tentunya critical thinking menjadi solusi utama dari buku ini. Nah, buku ini direkomendasikan untuk orang tua, pendidik, dan siapa saja yang peduli dengan kesehatan mental generasi muda. Serta tentunya mereka yang memahami dampak teknologi pada perkembangan anak. Misalnya para developer agar memperbaiki perangkat-perangkat teknologi yang mereka ciptakan. Kita masuk ke buku yang ketiga yang berjudul Brave New World. Ditulis oleh Sal Khan, pendiri dari Khan Academy, sebuah platform pendidikan online terbesar di dunia. Buku ini mengambil subjudul How AI Will Revolutionize Education, atau bagaimana AI ini merevolusi pendidikan kita. Nah, basic premise utama dari buku yang ditulis oleh Sal Khan ini adalah bahwa kecerdasan buatan atau AI memiliki potensi besar untuk merevolusi pendidikan kita dan membuat lebih terpersonalisasi. Nah, Sal Khan selalu mengambil contoh bahwa kita dapat berdiskusi dengan buku atau kita dapat dimentori oleh Aristoteles online atau AI dengan menerapkan kecerdasan artifisial ini. Nah, novelty utama dari buku ini adalah menyajikan pandangan optimis tentang peran AI dalam pendidikan. Karena kita tahu
banyak sekali platform pendidikan bahkan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga jurnal di Indonesia itu masih melarang penggunaan AI dalam pendidikan mereka atau penelitian mereka. Nah, kutipan yang selalu saya ulang dalam buku ini adalah bahwa AI tidak akan pernah menggantikan manusia, tetapi kita akan digantikan oleh manusia lain yang menggunakan AI lebih mahir atau lebih terliterasi dibandingkan kita. Buku ini direkomendasikan untuk para pendidik, orang tua, pembuat kebijakan, ataupun mereka yang tertarik dengan masa depan dunia pendidikan dan AI. Kita masuk ke buku yang kedua berjudul Unfair yang mengambil subjudul Injustice in Criminal Justice System atau ketidakadilan dalam sistem peradilan pidana. Ini ditulis oleh pakar hukum Amerika Serikat yang bernama Adam Benforado, di mana premis utama dari buku ini bahwa sistem peradilan pidana ini rentan terhadap bias kognitif yang dapat menyebabkan kesalahan dalam penegakan hukum dan orang-orang yang tidak bersalah. Novelty yang diangkat oleh Adam adalah mengungkap bias-bias tersembunyi atau hidden bias dalam sistem peradilan yang didukung oleh riset psikologi dan studi kasus yang nyata. Nah, kenapa buku ini saya sematkan di top 2 rekomendasi buku 2024? Karena buku ini harus saya akui sangat mempengaruhi pemikiran saya dalam psikologi hukum. Sehingga saya kemudian menulis buku hukum pertama bahkan, karena 3 buku saya sebelumnya tidak bertemakan hukum, yang berjudul Psikologi Hukum, Bias Kognitif dalam Penegakan Hukum. Nah, ini adalah referensi utama saya, yaitu Unfair Injustice in Criminal Justice System. Namun perbedaannya ketika Adam itu menjelaskan dalam sistem peradilan pidana di Amerika, saya menjelaskannya dalam konteks Indonesia, dan saya melibatkan disiplin departemenisasi ilmu hukum lain, misalnya hukum perdata, hukum internasional, bahkan hukum cyber yang menjadi spesifikasi kajian saya. Rekomendasi buku ini ditujukan kepada mereka yang tertarik tentunya pada isu-isu hukum, keadilan sosial, dan memahami bagaimana sistem peradilan pidana itu ditegakkan yang seringkali mengidap bias kognitif. Dan kita sampai kepada buku yang pertama yang dalam beberapa diskusi telah saya notice bahwa ini akan menjadi buku terbaik saya tahun 2024 yang berjudul Stolen Focus atau Pencuri Perhatian. Subjudul yang diambil oleh Johann Hari adalah Why You Can Pay Attention and How to Think Deeply Again, atau bagaimana perhatian kita itu selalu dicuri. Siapakah pencuri perhatian itu? Dalam buku ini dijelaskan bahwa setidaknya ada 12 pencuri perhatian yang menyebabkan perhatian kita ini sangat-sangat susah fokus. Nah, premis utama yang diusung oleh Johann Hari adalah bahwa masyarakat modern ini mengalami krisis atensi atau krisis perhatian yang disebabkan oleh berbagai faktor tentunya. Ada 12 faktor. Nah, novelty yang ditemukan oleh Johann Hari adalah bagaimana kita menggali lebih dalam akar masalah terhadap krisis atensi. Jadi bukan hanya digital minimalism saja, tetapi bagaimana kita masuk ke dalam akar masalah yang sifatnya lebih filosofis lagi, sehingga kita dapat mencari faktor utama dari penyebab tercurinya perhatian kita, yaitu ketidakadilan sistemik yang didatangkan oleh platform teknologi. Karena ini adalah lagi-lagi by design, bukan by nature, bukan karena ini teknologi kemudian perubahan itu secara alamiah, tapi ini adalah sudah direkayasa oleh para platform teknologi. Nah, rekomendasi buku ini ditujukan kepada mereka yang merasa sangat sulit dalam berkonsentrasi, mudah teralihkan oleh sosial media, dan ingin memahami fenomena krisis atensi secara lebih mendalam. Nah, pertanyaan kemudian, apa benang merah dari 12 buku rekomendasi yang tadi kami paparkan? Bahwa buku-buku ini mencerminkan kegelisahan dan harapan masyarakat modern. Apa kegelisahan dan harapannya? Bahwa kebutuhan akan pengembangan diri yang berkelanjutan atau kekhawatiran terhadap dampak teknologi pada kesehatan mental dan krisis atensi kita, dan keinginan masyarakat modern untuk memahami perubahan dunia yang begitu cepat yang datang bersama AI, blockchain, dan hukum di era digital. Adapun tips-tips untuk meningkatkan bacaan di 2025 adalah eksplorasi lebih banyak genre, jangan hanya terpaku pada satu genre agar kita bisa lebih multidisiplinary dalam belajar. Kemudian yang kedua, ikuti book club atau klub buku, misalnya bergabung di resensi baik itu offline atau online, baik yang di Makassar ataupun yang di Mamuju. Tetapkan target membaca yang realistis, misalnya seminggu 1 buku. Kalau Anda adalah orang yang betul-betul literat, bisa menjadi sehari sebuku atau minimal ya 1 bulan 1 buku. Dan yang terakhir, memanfaatkan teknologi, misalnya dengan mendownload e-book,
mendengarkan audiobook, dan kemudian setelah membaca buku itu berdiskusi dengan AI terkait materi-materi yang menarik dalam buku tersebut. Sekira itu rekomendasi 2024. Selamat membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.